Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelsi Elviani Kamali dengan NIM 16244048. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang laptop pribadi saya, yaitu Lenovo ThinkPad T470S dengan prosesor Intel Core i5. Laptop ini saya sudah gunakan selama kuliah, jadi saya akan menceritakan pengalaman saya mulai dari desain, layar, performa, suara, port, sampai kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, desain dan tampilan fisik. Kalau dilihat dari luar, Lenovo ThinkPad T470S punya desain khas seri ThinkPad, simple dan elegan. Bodinya terbuat dari bahan magnesium alloy dan serat karbon, terasa kokoh tapi tetap ringan. Beratnya cuma sekitar 1,3 kg, jadi gampang dibawa kemana-mana, entah ke kampus atau ke tempat kerja. Engsel layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi fleksibel banget saat digunakan di berbagai posisi. Yang kedua, layar touchscreen. Nah, bagian ini salah satu keunggulannya. Lenovo ThinkPad T470S sudah dilengkapi layar sentuh 14 inci beresolusi Full HD. Layarnya menggunakan panel IPS, jadi tampilannya tajam, warnanya natural, dan bisa dilihat dari berbagai sudut tanpa pudar. Yang ketiga, kamera dan mikrofon. Untuk bagian kamera, laptop ini punya webcam 720p yang letaknya di atas layar. Kualitasnya cukup jernih buat kuliah online, Zoom meeting, atau video call biasa. Yang keempat, keyboard. Tombol-tombolnya empuk, jarak antar tombol pas, dan saat mengetik bagus banget, cocok untuk mengetik tugas yang banyak tanpa adanya drama pegal. Di tengah keyboard ada track point, yaitu tombol merah kecil khas ThinkPad yang bisa digunakan untuk menggerakkan kursor tanpa menyentuh touchpad. Sementara touchpadnya halus dan mendukung gerakan multitouch seperti zoom, scroll, dan drag. Yang kelima, spesifikasi dan performa. Sering saya katakan bahwa laptop saya ini merek Lenovo dengan model ThinkPad T470S. Untuk sistem operasi saya pakai Windows 10 Pro 64-bit. Prosesornya menggunakan Intel Core i5 7200U dengan kecepatan 2,50 GHz dan bisa naik sampai sekitar 2,7 GHz. Laptop ini punya 4 core CPU, jadi sudah cukup kuat untuk multitasking, termasuk ngoding, edit video ringan, dan presentasi. Untuk RAM-nya di sini tertulis 8192 MB RAM atau sekitar 8 GB, yang menurut saya sudah cukup buat kegiatan kuliah dan pekerjaan ringan. Kalau buka beberapa aplikasi sekaligus juga masih lancar. Nah, di bagian bawah sini tertulis DirectX version 12, yang berarti laptop ini sudah support tampilan grafis modern. Jadi, kalau saya mau pakai aplikasi seperti OBS untuk merekam layar atau streaming. Yang keenam, konektivitas port. Yang ini sisi sebelah kanan. Yang pertama, slot kartu pintar. Kita dapat menggunakan kartu pintar untuk autentikasi, penyimpanan data, dan pemrosesan aplikasi. Dalam organisasi besar, kemungkinan juga menggunakan kartu pintar untuk autentikasi keamanan kuat, sistem untuk tunggal, atau SSO. Konektor USB-C adalah antarmuka baru yang mendukung pengiriman daya, transfer data, output video, dan sebagainya. Yang ketiga adalah konektor USB 3.0. USB 3.0 digunakan untuk menghubungkan USB perangkat yang compatible seperti USB keyboard, USB mouse, USB perangkat penyimpanan, atau USB printer. Konektor HDMI
digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat audio digital yang compatible atau monitor video seperti pemutar DVD atau televisi. Konektor ini kemungkinan digunakan saat mengisi daya seperti komputer dalam mode tidur. Konektor Ethernet digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan LAN atau Local Area Network. Yang ini namanya adalah baki kartu micro SIM. Dan yang terakhir adalah slot kunci keamanan. Ini digunakan untuk melindungi komputer dari pencurian. Yang pertama, konektor daya. Yang ini konektor USB 3.0. Dan yang ini kisi-kisi kipas angin. Dan yang keempat, konektor audio. Dan yang kelima, slot kartu media. Yang ketujuh, baterai. Untuk bagian baterainya sudah cukup awet meskipun sekarang performanya menurun karena sering saya pakai sambil cas. Kalau digunakan untuk kegiatan ringan seperti mengetik tugas, browsing, dan menonton video, rata-rata bertahan sekitar 4 jam. Sekarang saya mau bahas soal kecerahan layar dan sound. Nah, di sini bisa diatur kecerahannya sampai 100, tapi saya lebih nyaman pakai 15. Lanjut ke bagian sound. Suaranya lumayan jernih, terutama buat nonton film atau dengerin musik. Kalau volumenya dinaikin sampai mentok, suaranya masih stabil dan tidak pecah atau cempreng. Selanjutnya, saya mau bahas bagian charger atau adaptor dari laptop Lenovo ThinkPad T470S. Jadi, di sini saya punya 2 charger, yang satu ori bawaan Lenovo, dan satunya lagi pengganti non-ori karena cas bawaan sudah rusak. Kita mulai dari yang ori, warnanya hitam matte dengan tulisan Lenovo di pojok kanan. Untuk spesifikasinya bisa dilihat dari sini tertulis 65 watt dengan output 20 volt dan 3,25 ampere. Nah, angka ini penting banget karena menentukan seberapa cepat laptop bisa di-charger. Cas ini juga punya kualitas bahan yang tebal dan kuat. Kabelnya tidak kaku, tapi awet. Colokannya ini berbentuk kotak pipi warna kuning, khas Lenovo seri ThinkPad. Biasanya laptop-laptop baru sudah banyak yang pakai Type-C, tapi yang ini masih pakai port bawaan khas ThinkPad. Dari pengalaman saya pribadi, waktu pakai cas ori ini ngecas dari 0 ke penuh itu biasa sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung lagi dipakai atau tidak. Cas ini juga stabil, tidak cepat panas walau dipakai sambil ngoding atau nonton film. Cuma ya sayangnya cas ori ini sempat terbakar bagian kabelnya, jadi sekarang saya tidak pakai cas ini lagi. Akhirnya saya beli cas pengganti yang speknya sama biar tetap aman buat laptop. Nah, kalau yang ini cas penggantinya bukan ori tapi masih satu spesifikasi. Di sini juga tertulis 65 watt, 20 volt, 3,25 ampere. Dari segi bentuk hampir sama, cuma bahan kabelnya agak lebih lentur dan ringan. Kalau dari performa sih masih oke, cuman saya ngerasa kalau dipakai sambil dicas bagian bawah laptop agak lebih hangat dibanding pakai yang ori dulu. Tapi ya buat pengguna sehari-hari masih aman. Yang penting voltage dan amperenya sama. Karena setahu saya kalau beda bisa bikin baterai cepat rusak dan ngedrop. Jadi buat teman-teman yang ganti cas, pastikan cocok dulu speknya sama bawaan pabriknya. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya itu desainnya kokoh dan ringan. Yang kedua,
layar touchscreen responsif, yang ketiga keyboard super aman, yang keempat performa cepat berkat SSD, yang kelima port lengkap, dan yang terakhir baterai tahan cukup lama. Selanjutnya kekurangan, speaker belum terlalu kuat dan kamera masih 720 piksel. Oke, itu tadi review lengkap dari saya tentang Lenovo ThinkPad T470S i5 touchscreen. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi nyari laptop handal tapi tetap ringan dan awet. Thank you for watching.